Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahil qail, falam taqtuluhum walakinna Allaha qatalahum, wa ma ramaita id ramaita walakinna Allaha rama, wa liyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana, innallaha sami'un alim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Usalli wa usallim ala nabiyyinal karim sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal mukminin rahimakumullah, marilah di kesempatan yang sejahtera, aman dan sentosa ini kita meningkatkan intensitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, atqakum itu adalah orang yang paling bertakwa, paling banyak ibadahnya. Sekalipun jabatan kita tinggi di dunia, pendukung kita banyak, kita mengatakan A, semua pasti mengikuti A, tetapi tidak sah dikatakan orang yang mulia, orang yang bertakwa jika ia menyia-nyiakan agamanya. Oleh karena itulah Allah tegas berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada satupun makhluk yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali yang takwanya tinggi, keimanannya tinggi, keislamannya semakin hari semakin membaik. Bukan Islam KTP. Di KTP-nya tertulis agama Islam, tetapi sholat, tetapi membaca Al-Quran, bersolawat dan lain sebagainya tidak pernah diambahnya sama sekali. Untuk mendapatkan takwa yang sebenarnya, untuk meraih syukur yang sempurna dan paripurna, maka dari itu marilah kita gunakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini di pos-posnya masing-masing, sehingga pengakuan kita, harapan kita, cita-cita kita ingin menjadi orang yang mulia itu benar-benar sah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ketahui bersama, seseorang tidak akan bisa meningkatkan kualitas syukurnya kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama, dia harus mengakui dengan lisannya atau mengatakan dengan lisan bibirnya dengan mengatakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah ala nikmatillah. Segala puji bagi Allah yang telah menghibahkan nikmat kepada kita. Jauh dari itu, jika kita mendapatkan sesuatu yang kurang kita suka, sekalipun berat, sekalipun sulit untuk diakuinya,
tetapi tetap konsisten alhamdulillah. Karena kita sebagai orang yang beriman wajib percaya qada qadar baik atau buruknya ini semua biadillah, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Khairihi, baiknya ketentuan Allah, wasarrihi, dan buruknya ketentuan Allah. Semua itu yang mendatangkan Allah Subhanahu wa taala. La mani'a, tidak ada yang bisa menolak lima a'taita, terhadap yang Allah anugerahkan kepada kita. Wala mu'tiya, dan sebaliknya tidak ada yang bisa memberi kepada kita lima manakta, kepada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halangi untuk kita. Jadi lisan kita harus konsisten mengakui buruk dan baiknya, menyenangkan dan menyusahkannya. Jika itu datang kepada kita, kita harus senantiasa mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, yaitu syukur melalui hati, yang disebut bil jinan. Syukur dengan hati artinya mengakui lahir dan batin semua yang ada di kita, semua yang diberikan kepada kita, semua yang hadir di keluarga kita, itu semata-mata kullu umur biyadillah. Segala perkara itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang datang itu kita akui semua minnah, fadilah, dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk akal atau tidak masuk akal, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa mengakui baiknya dengan mengucap alhamdulillah, kurang baiknya juga mengucap alhamdulillah. Sekalipun berat dirasa, sekalipun berat untuk diterima. Adapun yang ketiga, untuk mencapai syukur kita sempurna dan paripurna, kita harus menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dianugerahi sehat wal afiat, kita gunakan sehat wal afiat itu untuk sholat, sehat wal afiat itu untuk membaca Al-Quran, sehat wal afiat itu untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika lisan, jinan, dan arkan ini sudah kita satukan, maka insya Allah kita bisa mendapatkan syukur yang sempurna dan paripurna. Begitu halnya kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan ini. Kita harus mengakui dengan hati bahwa kemerdekaan ini semata-mata anugerah, minnah, dan fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falam taqtuluhum, kamu tidak mampu membunuh mereka. Walakinnallaha, tetapi sesungguhnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala qatalahum, yang membunuh mereka. Wa ma ramaita, kamu tidaklah menghunus pedang, kamu tidaklah melepas anak panah, kamu tidaklah melemparkan bambu runcing. Walakinnallaha rama, tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya yang menghunuskan, yang melemparkan, dan yang melepaskan anak panah itu. Keyakinan inilah yang harus kita tanamkan kuat-kuat dalam benak kita, sehingga kita bisa mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan layaknya kita sebagai orang yang mendapatkan warisan kemerdekaan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman,
Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika penduduk desa, jika penduduk kota, jika warga suatu bangsa mau beriman dan meningkatkan ketakwaannya, meningkatkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi ini. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi jika ingkar, dalam benak hati saja tidak bisa mengakui nikmat kemerdekaan ini, tubuh kita tidak bisa menyatakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini, maka sedikit kesengsaraan, sedikit cobaan, sedikit huru-hara dan kepanikan akan Allah timpakan sebab perbuatan kita semua. Maka dari itu, dalam rangka memperingati kemerdekaan ini, marilah kita di malam 17 Agustus menampakkan diri untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit ibadah, mengadakan tahlil akbar di masjid ini. Semoga itu dicatat sebagai amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan negeri ini semakin maju, semakin makmur, diberikan kemerdekaan hingga akhir hayat kita atau hingga akhir kiamat nantinya. Karena kita khususnya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala layaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemerdekaan, sehingga kita bisa meningkatkan iman, menyempurnakan Islam di negeri yang aman dan damai ini. Oleh karena itulah Nabinya bersabda, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Jika seseorang itu tidak bisa bersyukur kepada sesama manusia, kita tidak bisa berterima kasih kepada para pendahulu kita, lam yaskurillah, maka tidak akan bisa sampai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Logikanya, kepada yang kelihatan kita tidak bisa bersyukur, tidak bisa berterima kasih, maka jauh kepada Allah yang gaib, yang tidak kelihatan, kita semua tidak akan bisa bersyukur yang sempurna dan paripurna. Jika kita tidak bisa bersyukur, berlarut-larut tidak bisa bersyukur, ingatlah bahwa sesungguhnya inna adabi lasadid, sesungguhnya siksaan Allah Subhanahu wa taala adalah maha pedih. Itulah yang mungkin bisa kita sampaikan dalam kesempatan Jumat kali ini. Semoga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ini bisa menyempurnakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, dengan jinan, dan dengan arkan, sehingga kita menjadi manusia yang sempurna, paling tidak mendekati sempurna, dan berupaya menjadi orang yang sempurna atau menjadi orang-orang yang muttaqin. Karena pangkat muttaqin itulah pangkat yang teristimewa, yang termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu
wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Usalli wa usallim ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ilal barzah wa yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal mu'minin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah aslih umral muslimin wa aslih man fi salahim salahul muslimin wa ahlik man fi halakihim salahul muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ij'alna wa ahlana wa auladana wa man hadara fi masjidina hadzal masjidul huda min ahli al-ilmi wal khair, min ahli taqwa wa ahli ibadah, min ahli sa'adah wal najah, min ahli Qur'an wal sunnah wal jamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ta'ala akbar. Summa aqimus shalah.